Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Gunawan Budi Santoso. Kali ini kita akan belajar tentang aplikasi Microsoft Access. Ya. Apa itu Microsoft Access? Microsoft Access merupakan program database yang cukup populer. Ya, itu mudah digunakan, berorientasi visual dan berbasis Windows ya. Kemudian dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain, terutama Visual Basic. Ya. Dengan Microsoft Access ini, kita dapat membuat dan memodifikasi tabel, kemudian formulir, ya, ada query, kemudian ada laporan. Nah, tampilan dalam Microsoft Access tampilannya seperti ini, ya. Tampilannya seperti ini. Ada available template, ada blank database, kemudian ada blank web database, recent templates, dan sebagainya. Nah, langkah pertama yang harus kita buat yaitu membuat database. Ya. Jadi database itu merupakan rumah untuk menyimpan baik itu tabel, kemudian form maupun report. Nah, jadi harus dibuat pertama kali. Nah, caranya adalah di sebelah kanan di file name ini, ya, ini kita beri nama dulu, nama database. Misalnya kita akan membuat database akademik. Ya, mari kita ketik di sini akademik. Ya. Kemudian kita menentukan lokasi penyimpanan. Ya. Di sebelah kanan itu ada kotak berwarna kuning. Ya, kalau kita sorot, di situ tertera browse for a location to put your database. Nah, ini kita klik di sini. Ya. Kemudian kita arahkan ke drive D. Ya. Intinya selain drive C. Kenapa begitu? Karena drive yang aman ketika nanti operating system kita terkena virus itu disimpan selain drive C, ya, yaitu bisa di drive D, drive E, dan sebagainya. Jadi ketika nanti kita install ulang operating systemnya, file kita tidak hilang. Baik ya, kita buat folder di sini, ya, kita buat new folder ya. Misalnya kita buat folder belajar MS Access. Ya, ini. Kemudian kita double klik ya. Ya, nanti database akademik ini akan tersimpan di drive D, kemudian di folder belajar MS Access. Kita klik OK. Kita perhatikan perubahan di sini ya. Kita perhatikan. Nah, maka di sini akan berubah menjadi file name-nya database academic.accdb, yaitu akses database. Kemudian lokasi penyimpanannya itu berada di drive D, kemudian di folder belajar MS Access. Nah, setelah kita buat nama database dan lokasi penyimpanan, kita lakukan atau kita klik create. Ya, di sini ada kita klik. Nah, ya, inilah tampilan pertama kali ketika kita berhasil membuat database. Ya. Kita perhatikan di paling atas itu ada tulisan database akademik, ya, kemudian database. Nah, di sebelah kiri, ya, kalau kita perlebar, ya, ada all access object. Ya. Kemudian di sebelah kanan itu ada tabel 1. Ya. Tabel 1 ini adalah default ketika kita membuat database baru. Ini akan muncul tabel 1. Ya. Nah, menu-menu yang ada di dalam
MS Access, ya, itu ada menu, ya, di sebelah atas ada menu, kemudian ada Create, ya, kemudian ada External Data, kemudian ada Database Tool, ya, kemudian ada Field, kemudian ada tabel, ya. Ya. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat database akademik, ya, yang nantinya kita akan belajar membuat tabel, ya. Baik, kita lanjutkan pembuatan tabel, ya. Untuk pembuatan tabel, tabel 1 ini kita hapus dulu. Di sini ada tanda silang, close tabel kita close dulu, sehingga di sini tidak ada objek, kemudian tidak ada objek yang terbuka. Caranya adalah kita klik create, ada menu create di sini, ya, ada create di sini. Create. Nah, di dalam menu create itu ada tabel design. Kita klik, ya, tabel design. Tabel design, kalau kita baca keterangan di situ adalah create a new blank table in design view. You can add fields, set indexing options, and perform other advanced table design tasks. Ya, kita klik. Nah, ini tampilan dari desain tabel, ya, desain tabel. Yang perlu kita perhatikan adalah perlu kita tentukan nama field atau field name. Kemudian kita tentukan juga data type atau tipe data dari field itu. Ya. Baik, sampai di sini kita sudah memulai membuat rancangan tabel. Langkah selanjutnya adalah kita membuat graph field apa saja yang akan kita buat dan tipe data apa saja yang akan kita tentukan. Baik. Oke, kita akan membuat tabel, ya. Tabel mahasiswa yang terdiri dari field name nomor, kemudian NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, ya. Nah, kita tentukan dulu tipe datanya atau data type, yaitu untuk nomor kita pilih tipe data number, ya. Kemudian untuk NIM kita pilih tipe data number juga. Kemudian untuk nama kita pilih tipe data teks. Kemudian ada tempat lahir, tipe datanya juga teks. Kemudian tanggal lahir kita pilih date time. Kemudian untuk jenis kelamin kita pilih tipe data teks. Nah, ini perlu kita buat dulu, kita buat grafnya dulu sebelum nanti kita buat di dalam tabel Microsoft Access. Ya, kita lanjutkan. Setelah kita membuat rancangan tabel, ya, kita memasukkan atau menginput field name. Ya, yang pertama adalah nomor. Ya. Nomor ini kita pilih tipe datanya tadi adalah number, ya. Kemudian field yang kedua yaitu NIM, ya, nomor induk mahasiswa. Itu tipe datanya number juga. Ya. Kemudian kita pilih NIM, kita sorot seperti ini. Kita jadikan primary key, ya, primary key. Kita klik. Nah, di sini ada gambar kunci. Nah, arti dari primary key ini adalah kita pilih salah satu field yang jadi field kunci atau unik sehingga tidak boleh sama. Ya. Jadi NIM ini tidak boleh sama untuk data yang akan kita isi nanti.
Ya, kita lanjutkan. Untuk field name berikutnya adalah nama. Tipe datanya adalah teks, kemudian tempat lahir, ya, tempat lahir, teks juga, kemudian ada tanggal lahir, ya, tanggal lahir, ini kita pilih date time, ya, kemudian ada jenis kelamin, ya. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat field name dan menentukan tipe data. Ini kita sudah berhasil membuat field name dan tipe data. Kemudian kita akan mengisi tabel 1 ini. Ya. Nah, tabel 1 ini kita akan simpan sebagai tabel mahasiswa. Ya. Untuk masuk untuk pengisian tabel, kita klik di sini ada view, ya. Ada datasheet view. Ya. Jadi untuk desain adalah desain view. Untuk mengisi data atau record itu datasheet view. Ya, kita pilih. Nanti ada pertanyaan. You must first save the table. Do you want to save the table now? Kita klik yes. Dan kita beri nama tabel mahasiswa. Oke. Nah, ini adalah tampilan untuk mengisi tabel atau record. Ya. Record yaitu mulai dari field awal sampai akhir. Itu disebut dengan record. Baik, record yang pertama kita akan isi, ya. Ini adalah nomor 1. Kemudian name kita isi saja misalnya 1 seperti ini. Kemudian namanya adalah misalnya Setiawan. Kemudian tempat lahir misalnya di Solo, ya. Kemudian tanggal lahir, pengisian tanggal lahir seperti ini 10, kemudian Desember, ya. Kemudian 1990. Jenis kelamin itu ya. Ini sudah satu record berhasil kita masukkan. Kita lihat di sini ada field name yang terpotong, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Nah, kita bisa atur lebarnya seperti ini. Kita arahkan kursor, ya, di antara seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian kita bisa tarik. Ya. Oke, ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan pengisian untuk record yang kedua. Ya, record yang kedua seperti ini. Jadi, kedua adalah ini misalnya, ya. Ini ada Semarang. Kemudian tanggal lahirnya misalnya 1 November, ya. Kemudian 1991. Ini prima. Nah, seperti ini. Nah, kita isi untuk record yang berikutnya. Ini. Ya. Ya. Tanggalnya 23 Februari 1990. Nah, ini wanita. Ya, nah, pengisian record itu seperti itu, ya. Jadi dari field yang awal hingga field akhir itu harus lengkap. Tidak boleh field nomor dulu, kemudian name, sama nggak boleh. Harus
nomor, NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, baru pindah ke record di bawahnya. Itu pengisian yang betul. Kita sudah berhasil mengisi 3 record. Oke ya. Kita klik di sini ada klik simpan untuk memastikan bahwa tabel ini tersimpan. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat tabel mahasiswa ya, di dalam database akademik. Ya. Kita dapat menutup tabel ini dengan melakukan klik di sebelah kanan, tanda silang kita klik, kita akan menutup objek tabel. Tetapi tabel yang sudah kita buat tadi tersimpan di dalam database yang ditunjukkan di kotak all access object di sini. Nah, untuk membuka tabel tinggal kita double klik di sini. Seandainya kita akan melakukan editing field maupun tipe data, kita dapat melakukan klik di sini view, yaitu design view. Kita klik design view. Nah, akan kembali ke tampilan desain seperti ini. Kita bisa edit dan sebagainya. Kemudian untuk kembali untuk pengisian record, kita bisa klik di sini view, kemudian datasheet. Ya. Jadi cukup mudah sebetulnya dalam Microsoft Access. Cukup mudah.